Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pariwisata. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julian Alfitra Timento, mahasiswa STP Art Internasional Bandung semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang bertemakan pergeseran pola perilaku kunjungan pengunjung wisata daerah new normal. Sebelum masuk ke pembahasan, adalah lebih baiknya kita sedikit membahas latar belakang dari COVID-19 ini. World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau juga disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pada 11 Maret 2020. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia atas penyebaran virus dan dampak yang mengkhawatirkan, serta mengingatkan semua negara untuk mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme respon darurat. Dalam waktu yang bersamaan, seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Penyebarannya yang masif dan mengakibatkan tingginya angka kematian membuat sebagian belahan dunia lumpuh dari segala aktivitas. Beberapa negara melakukan penguncian wilayah dan menonaktifkan semua aktivitas masyarakat dengan pelarangan keluar rumah. Bagi Indonesia, saat awal terjadi pandemi, dengan mempertimbangkan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB, menjadi ketetapan yang dilakukan dengan membatasi pergerakan orang dan atau barang jasa untuk pengendalian penyebaran virus. Sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Pertimbangannya adalah penyebaran COVID-19 semakin meningkat dan meluas dalam jumlah kasus dan atau kematian, menjangkau lintas wilayah dan lintas negara, serta dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Atas dasar penerapan pembatasan tersebut, aktivitas perwisata juga mengalami penurunan secara global. UNWTO atau United Nations World Trading Organization memperkirakan jumlah wisatawan internasional di tahun 2020 berkurang antara 850 juta hingga 1,1 miliar orang akibat wabah virus corona. Berkurangnya jumlah wisatawan diperkirakan menimbulkan kerugian antara 910 US dollar miliar hingga 1,2 triliun US dollar. UNWTO 2020 mencatat pada bulan April tahun 2020 terjadinya penurunan perjalanan internasional sebesar 97% dengan kisaran kerugian sebesar 195 miliar dolar, yang menandakan adanya pembatasan perjalanan secara global sebagai langkah untuk menekan penyebaran pandemi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara nasional pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan 92% dari 5.242 orang pekerja sektor pariwisata merasakan kehilangan pekerjaannya, dan jenis usaha yang paling berdampak adalah akomodasi sebesar 87,3%, transportasi 9,4%, restoran sebesar 2,4%, dan sisanya 0,97% adalah jenis usaha lain-lain yang merasakan kerugian atas pandemi COVID-19, seperti souvenir shop, geria spa, dan jasa pariwisata lainnya. Perubahan perilaku pengunjung saat era new normal. Uh, Sedikit membahas dari pengertian new normal. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Perubahan perilaku pengunjung saat era new normal. Beberapa kota di Indonesia menerapkan pembatasan wilayah terbatas karena pandemi COVID-19. Imbasnya, warga kota lebih menyukai tetap di rumah ketimbang bepergian. Apalagi selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, liburan menjadi kegiatan yang sulit dilakukan masyarakat.
Lagi pula, berbagai objek wisata tengah ditutup, dan perubahan yang sangat signifikan yang lebih ke arah negatifnya, karena membuat orang menjadi parno dan paranoid. Paranoid traveling, paranoid mengenai iPod maupun aktivitas lainnya. Dunia disebut akan memasuki era baru yang disebut sebagai new normal. Kondisi ini memungkinkan adanya perubahan tatanan kehidupan manusia yang lebih menitik beratkan pada aspek kesehatan. Beradaptasi dan hidup berdampingan dengan COVID-19 bukanlah sesuatu yang mudah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun telah melakukan persiapan penerapan protokol new normal dan rangka pemulihan ekonomi di sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, di mana terdapat dua program yang akan terbagi menjadi dua periode pada bulan Juni sampai Oktober, disebut sebagai Gaining Confidence, yang mencakup persiapan dan revitalisasi destinasi dengan mempersiapkan protokol CHS atau Cleanliness, Health and Safety, perencanaan program promosi serta bantuan terhadap para pelaku pariwisata. Sedangkan pada bulan Oktober disebut sebagai upwelling, yaitu pembukaan destinasi pariwisata secara bertahap dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, promosi, penyelenggaraan event dan MICE roadshow, serta media campaign. Harapannya pada tahun 2021 proses Indonesia bisa kembali normal. Pemerintah juga sudah menerapkan protokol kesehatan di destinasi wisata, seperti membentukkan tim penanganan COVID-19 di objek wisata, mengutamakan kebersihan lingkungan di destinasi wisata, menyediakan sarana cuci tangan yang bersih dan higienis, memasang imbauan dan banner sosialisasi di tempat-tempat strategis, membuat rekayasa engineering untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memasang pembatas atau tabir kaca di loket pembelian tiket, membatasi jam buka atau kunjungan wisatawan, menerapkan physical distancing dalam kegiatan wisata, penggunaan masker, melakukan pengecekan atau screening suhu menggunakan termogan, dan menjaga kondisi suhu ruangan agar tetap sehat. Berdasarkan hasil riset yang dikutip dari detik.com, sebanyak 67% orang Indonesia tertarik untuk bepergian di era new normal, sedangkan 33%-nya sisanya belum merencanakan bepergian. Setelah situasi new normal diterapkan, sebanyak 73% orang berencana untuk bepergian dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Dari hasil survei itu juga didapatkan mayoritas dan responden memilih keperluan keluarga 33%, disusul dengan traveling sebagai sarana refreshing sebesar 26%. Alasan lain yang disebutkan sebagai tujuan traveling adalah untuk urusan bisnis dan pendidikan. Bagi mereka yang berencana traveling, sebanyak masing-masing 31% ingin bepergian bersama pasangan dan solo traveling, bersama keluarga sebesar 28%, dan bersama teman 9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memang merindukan traveling kembali. Dalam riset tersebut, juga diketahui bahwa 47% orang Indonesia menjadikan harga atau biaya sebagai faktor terpenting untuk mendukung rencana berpergian di era new normal, disusul dengan faktor kebersihan 29%, dan kemudahan untuk reschedule dan refund 18%. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa keamanan dan protokol terkait COVID-19 di ruangan publik saat new normal pariwisata juga menjadi faktor penting bagi mereka. Artinya, saat ini masyarakat sangat peduli dengan protokol kesehatan saat berpergian pada situasi new normal. Mereka menyadari new normal bukan berarti menganjurkan proteksi diri terhadap kemungkinan terpapar atau memaparkan virus COVID-19. Namun ada di mana masa adaptasi baru alias new normal yang membuat gaya berwisata masyarakat yang berubah setelah kehadiran COVID-19. Salah satunya, eksploitasi untuk memilih berlibur di dekat rumah. Adanya kecenderungan masyarakat untuk mengobati bosan dengan melakukan perjalanan ke tujuan yang lebih dekat dengan rumah atau hanya sekedar staycation di sebuah hotel. Hal ini merupakan sesuatu perubahan yang cukup bagus karena akan ada banyak destinasi yang mungkin sebenarnya bagus tapi sebelumnya tidak terekspos, dan positif ke depannya di setiap lokasi, di setiap kota bakal ada unggulan destinasi. Jadi makin banyak lagi destinasi-destinasi yang bakal terekspos. Ini jadi tren yang sangat populer sekarang ini. Dan ini
jadi satu potensi buat kita semua. Jadi dari kesimpulan yang bisa diambil, dapat disimpulkan bahwa pergeseran perilaku wisatawan pada era new normal ini, bahwa masih banyaknya wisatawan yang ingin berwisata tapi masih takut akan terpaparnya virus COVID-19 ini. Hal ini bisa dilihat dari hasil riset maupun survei yang sudah dilakukan. Maka dari itu, para wisatawan lebih memilih untuk berlibur atau staycation di daerahnya masing-masing. Hal ini secara tidak langsung membuat destinasi wisata lokal yang awalnya kurang terekspos menjadi lebih dikenal di kalangan turis lokal. Mungkin sekian penjelasan saya tentang artikel kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.